Australian GP Melbourne telah memberikan kami para fans F1 balapan-balapan yang menarik. Tentunya Australian GP di Melbourne biasanya dikenal sebagai balapan pembuka F1, tapi untuk musim ini, Australian GP merupakan balapan ketiga di musim 2022. Seperti biasa, gue ada buat voting atau polling. Kalian ingin gue bahas balapan apa? Dan kalian ingin gue bahas Australian GP 2010. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan Australian GP pada tahun 2010? Oke, mari gue bahas. Pada saat balapan, kondisi cuaca ialah hujan saat itu, dan trek juga basah tentunya. Sebastian Vettel dengan Red Bull start dari pole position, disusul oleh rekan timnya sekaligus tuan rumah Mark Webber dan Fernando Alonso di Ferrari. Saat balapan dimulai, Seb mempertahankan keunggulannya menuju tikungan pertama, sementara Felipe Massa mengalami start yang bagus dan menempati posisi kedua di depan Mark Webber. Robert Kubica juga memiliki start yang sangat baik, naik dari posisi ke-9 ke posisi ke-4 pada akhir lap pertama. Lewis juga naik 3 posisi dengan jarak lap yang sama. Di tikungan pertama, roda kiri depan Jensen bersentuhan dengan ban belakang kanan Fernando Alonso, menyebabkan pembalap Spanyol itu spin dan turun ke posisi 22. Lalu di belakang ada Kamui Kobayashi yang merusak sayap depannya karena kontak dengan mobil lain di tikungan ketiga, yang kemudian terlepas saat memasuki tikungan ke-6 dan membuat kontak berat dengan Nico Hülkenberg dan Sebastian Buemi. Insiden itu memunculkan safety car. Balapan kembali dilanjutkan di akhir lap keempat saat safety car masuk ke pit lane, dengan Seb memimpin di depan Felipe Massa dan Robert juga berusaha untuk melewati Mark Webber, tetapi pembalap Australia itu mampu bertahankan posisinya. Lalu Jenson Button dengan nekat memanggil timnya McLaren yaitu untuk mengeluarkan ban slick atau ban kering ya, dan memasuki pit lane pada lap ke-7. Setelah keluar, Jenson sempat slide dari sirkuit pertikungan ketiga dan semua orang mengira, waduh ini kayak strateginya blunder banget sih. Dan sementara Seb unggul 1,2 detik dari rekan setimnya Mark Webber pada lap ke-8. Namun trek mulai kering yang mengakibatkan sebagian besar pembalap masuk pit untuk ban soft atau ban kering lah ya. Seb membuat pit stop pada lap ke-9 dan memimpin dengan jarak 1,7 detik dari Jenson yang awalnya membuat strategi nekat tersebut di awal-awal, tapi ya ternyata bukan blunder, ternyata strategi itu tepat gitu. Lalu Seb memiliki sparks atau percikan api yang berasal dari roda kiri depannya, dan sejumlah besar getaran timbul gitu di mobilnya. Hal ini menyebabkan Seb kehilangan penggerak torsi antara gandar kiri depan dan roda, dan membuatnya spin ke dalam gravel trap di Ascari Corner pada lap ke-26, dan dia pun harus DNF. Jenson Button sekarang memimpin balapan. Dan pada lap ke-29, Lewis juga mencoba untuk mendekati ke Robert dan berusaha untuk menyalipnya saat dalam traffic blue flag, tetapi Robert menggagalkan upaya Lewis. Hal ini mengakibatkan Lewis kehilangan waktu dan jatuh kembali di depan Nico Rosberg. Mark melakukan pit stop untuk ban soft di lap ke-33, sementara Lewis masih mencoba untuk melewati Robert di lurusan, tetapi lagi-lagi dia menutupi pintu Lewis. Nico melakukan pit stop 1 lap kemudian dan menyamakan kedudukan dengan Mark Webber saat Nico Rosberg keluar dari pit lane. Tetapi momentum ekstra, Mark Webber membuat dia mendahului Nico Rosberg. Meski menjadi yang tercepat secara keseluruhan di sektor pertama dan sektor kedua, setelah melakukan pit stop di lap ke-35, Lewis melebar di tikungan Ascari pada lap ke-37, yang membuat Mark sempat mendahulinya sebelum pembalap McLaren itu berhasil merebut kembali posisinya. Mereka berdua mulai mendekati Fernando, sementara Felipe Massa mulai memperkecil jarak dengan Kubica. Lewis Hamilton berusaha melewati Fernando Alonso di tikungan Ascari pada lap ke-56, tetapi ia menutup pintu Lewis. Dan Mark mencoba mengambil keuntungan, tetapi kehilangan braking point-nya karena front wing-nya berhenti menghasilkan downforce yang mencegahnya mengurangi kecepatan dan mengunci bannya. Alhasil dia bertabrakan dengan salah satu ban belakang Lewis yang membuat kedua pembalap terperosok ke dalam gravel trap. Namun kedua pembalap berhasil melanjutkan balapan dan Mark melaju ke pit lane untuk mengganti front wing-nya. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Jenson Button yang memenangi balapan setelah strategi master kelasnya ya. Dan jaraknya dengan posisi kedua, yaitu Robert Kubica, ialah 12 detik. Dan posisi ketiga diraih oleh Felipe Massa dari Ferrari. Fernando Alonso berhasil menahan Nico Rosberg untuk posisi keempat, Lewis Hamilton finish ke-6, dan Mark Webber finish ke-9, yang dimana bukan balapan yang diharapkan oleh sang tuan rumah.
Gimana, balapan cukup chaos ya? Karena banyak sekali insiden di papan atas, dan di papan bawah itu juga banyak gitu. Dan strategi yang nekat namun cerdas dari Jenson Button yang awalnya dikira blunder, namun pada akhirnya ia memenangi balapan tersebut. Semoga aja balapan tahun ini akan seseru balapan di 2010 ini. Apalagi kita sudah 2 tahun nggak balapan di track ini akibat pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu setiap kali gue mengupload video baru. Dan ya, I'll see you guys next time. Goodbye.